Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Heni. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan materi PSAK 103. Perkenalkan, saya Angelina Felicia dengan NIM 2023-50102. Saya Yolanda Pahadi dengan NIM 2023-50103. Saya Kalista Dagonza dengan NIM 2023-50104. Saya Abdian Leonardo dengan NIM 2023-50147. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari kombinasi bisnis menurut PSAK 103. Jadi pengertiannya adalah suatu transaksi apabila aset dan liability yang diperoleh merupakan suatu bisnis. Jadi selagi masih ada unsur bisnisnya itu bisa dikatakan kombinasi bisnis. Nah, tujuan dari adanya PSAK 103 ini memastikan informasi laporan keuangan konsolidasinya itu relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Nah, untuk ruang lingkup dari PSAK 103 itu tidak mencakup 4 hal: akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis, pembentukan pengaturan bersama, kombinasi entitas pengendali, sama akuisisi yang mengukur entitas subsidiary pada fair value melalui laporan laba rugi. Kita akan membahas mengenai metode akuisisi, di mana dalam akuisisi kombinasi bisnis ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, identifikasi pihak mengakuisisi. Maksudnya kita mengidentifikasi siapa yang sebagai parent dan siapa yang sebagai subsidiary. Terus yang kedua, penentuan tanggal akuisisi, misalnya 1 Januari 2025. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset, liability, dan kepentingan NCI. Terus yang keempat, pengakuan goodwill ataupun bargain purchase jika pembeliannya diskon. Nah, selanjutnya kita membahas juga pihak akuisisi dan tanggal akuisisi. Jadi pihak pengakuisisi adalah pihak yang memperoleh pengendalian atas entitas lainnya. Contoh, PTA membeli PTB atau mengakuisisi PTB sebesar 60%, maka yang bertindak sebagai pihak pengakuisisi adalah PTA. Nah, untuk tanggal akuisisi itu sendiri ada tanggal di mana perjanjian tersebut dilakukan. Nah, untuk pihak pengakuisisi sendiri dia mengakui 3 hal: aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, sama yang ketiga kepentingan SI. Selanjutnya kita membahas mengenai prinsip pengukuran, di mana di dalam kombinasi bisnis ketika ada pihak yang mengakuisisi pihak lain, maka untuk aset dan liabilitasnya diukur dengan nilai wajar atau fair value pada tanggal akuisisi, serta kelebihan atau eksesnya akan diakui sebagai goodwill jika tidak diketahui asal dari aset yang teridentifikasi. Nah, kemudian kita membahas mengenai pengecualian, pengakuan, dan pengukuran, di mana kita mengenal ada 2, ada liabilitas kontingensi, di mana liabilitas kontingensi ini harus diakui pada tanggal akuisisi. Misalnya, PT anak yang kita akuisisi memiliki gugatan hukum, maka kita harus mengakuinya di dalam tanggal akuisisi. Tetapi untuk aset kontingensi, itu aset yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Nah, kita tidak boleh mengakui aset sebelum terjadi masa manfaatnya. Nah, untuk pos khusus lainnya, itu ada pajak penghasilan yang dicatat sesuai PSAK 212, imbalan kerja PSAK 219, dan aset indemnifikasi itu dilakukan ketika terdapat penjaminan dari penjual kepada pihak pengakuisisi. Dalam kombinasi bisnis kita juga mengenal 2 istilah, ada yang namanya goodwill dan bargain purchase. Nah, goodwill itu apa? Jadi goodwill itu adalah selisih lebih imbalan yang dialihkan atas aset neto yang teridentifikasi. Itu pengertian menurut PSAK 103, atau mudahnya ketika kita membayar uang 1 miliar untuk mengakuisisi, tapi nilai aset net asetnya itu 800M. Nah, kelebihan itulah yang dinamakan dengan goodwill atau aset yang tidak dapat diidentifikasi. Kemudian jika terdapat keuntungan pembelian dengan diskon, maka pengakuisisi harus melakukan 2 hal. Yang pertama itu menelaah ulang seluruh pengakuan untuk memastikan pengukuran yang dilakukan itu tidak ada kesalahan. Terus selanjutnya kita membahas mengenai imbalan yang dialihkan, di mana imbalan dialihkan itu diukur pada nilai wajar atau fair value dan dapat berupa kas, aset, saham, atau imbalan kontingensi. Nah, biaya terkait langsung dengan akuisisi dibebankan pada laba rugi kecuali biaya penerbitan instrumen keuangan. Contohnya seperti biaya penerbitan saham baru. Masuk ke materi terakhir, itu kombinasi bisnis khusus, di mana di sini ada 2 hal. Yang pertama itu akuisisi bertahap. Jadi akuisisi bertahap itu kepentingan sebelumnya diukur kembali ke nilai wajarnya atau fair value-nya. Nah, selisihnya itu diakui di laba rugi atau laporan comprehensive income lainnya. Terus yang kedua itu ada tanpa pengalihan imbalan, di mana ini tetap menggunakan metode akuisisi, di mana contohnya itu seperti hilangnya hak veto ataupun kontrak semata. Nah, selanjutnya kita juga membahas mengenai transaksi terpisah dan biaya akuisisi, di mana untuk transaksi terpisah ini sendiri dia tidak termasuk ke dalam bagian dari kombinasi bisnis dan disesuaikan dengan PSAK-nya masing-masing. Contohnya itu penyelesaian hubungan lama itu menggunakan PSAK-nya masing-masing. Terus yang kedua itu biaya akuisisi, di mana untuk biaya akuisisi ini sendiri dibebankan langsung ke laba rugi sebagai expense atau biaya. Nah, pengecualiannya itu biaya penerbitan instrumen utang atau ekuitas, itu mengikuti PSAK 19 dan 232. Masuk ke dalam slide berikutnya. Jadi PSAK 103 ini mengatur perlakuan akuntansi setelah pengakuan awal kombinasi bisnis, termasuk pengukuran kembali aset, liabilitas, dan imbalan agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi ekonomi setelah akuisisi. Nah, hak yang diperoleh kembali itu diamortisasi, sedangkan liabilitas kontingensi dan aset indemnifikasi itu diukur kembali sampai diselesaikan. Nah, imbalan kontingensi itu tidak diukur kembali jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, namun diukur pada nilai wajar dan diakui dalam laba rugi jika berupa aset atau liabilitas keuangan. Nah, PSAK 103 ini juga mengatur pengungkapan, diterapkan secara perspektif dengan ketentuan transisi tertentu, mengakui pajak tangguhan sesuai dengan PSAK pajak penghasilan, serta menggantikan PSAK 22 tahun 1994. Baik, kita lanjutkan, yaitu jadi lampiran PSAK 103 ini memuat definisi istilah penting dalam kombinasi bisnis. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik yang dapat diidentifikasi, sedangkan bisnis itu merupakan kumpulan aktivitas dan aset untuk menghasilkan barang, jasa, atau penghasilan. Nah, entitas bersama itu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya. Goodwill itu mencerminkan manfaat ekonomi masa depan dari aset yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, sementara imbalan kontingensi adalah imbalan tambahan yang bergantung pada kondisi tertentu di masa depan.
Baik, selanjutnya itu adalah kepentingan. Ekuitas itu menunjukkan hak kepemilikan investor dan kepentingan non-pengendali adalah bagian ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh induk. Nah, kombinasi bisnis itu terjadi saat pengakuisisi memperoleh pengendalian yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, aset teridentifikasi adalah aset yang dapat dipisahkan atau berasal dari hak kontraktual atau hukum. Selanjutnya, kita membahas lampiran B PSAK 103. Jadi, lampiran B PSAK 103 ini memberikan pedoman untuk menentukan apakah suatu transaksi itu merupakan kombinasi bisnis. PSAK ini tidak berlaku untuk kombinasi bisnis pengendali karena pengendalinya itu tetap sama. Nah, kombinasi bisnis itu terjadi ketika pengakuisisi memperoleh pengendalian yang dinilai berdasarkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum transaksi. Selanjutnya, jadi bisnis itu didefinisikan sebagai rangkaian input dan proses yang mampu menghasilkan output, meskipun outputnya itu tidak selalu wajib ada. Nah, di PSAK 103 ini juga memperkenankan uji konsentrasi opsional untuk menentukan apakah transaksinya ini merupakan kombinasi bisnis atau hanya akuisisi aset. Selanjutnya kita akan membahas PSAK 103 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai bisnis walaupun belum menghasilkan output, asalkan memiliki input dan proses substantif. Penilaian dilakukan dari sudut pandang pelaku pasar, bukan berdasarkan niat penjual atau pembeli. Proses substantif dinilai berbeda tergantung ada atau tidaknya output. Tanpa output harus ada tenaga kerja yang terorganisir dan input lain yang dapat dikembangkan. Sedangkan dengan output proses tersebut harus signifikan dan sulit digantikan. Kontrak dilakukan sebagai input, bukan merupakan proses. Selanjutnya, pihak pengakuisisi ditentukan berdasarkan siapa yang memiliki pengendalian yang dilihat dari cara pembayaran, hak suara, peran manajemen, dan ukuran entitas. Dalam akuisisi terbalik, pengakuisisi secara hukum bisa berbeda dengan pengakuisisi secara akuntansi, dan kondisi ini sering terjadi pada backdoor listing. Namun, tetap mengikuti seluruh prinsip kombinasi bisnis. Laporan keuangan konsolidasi dianggap sebagai kelanjutan dari entitas pengakuisisi akuntansi, sehingga struktur modal dan penghitungan EPS disesuaikan secara retrospektif. Selanjutnya, aset tak berwujud diakui terpisah dari goodwill jika dapat dipisahkan atau berasal dari hak hukum atau kontraktual seperti lisensi, paten, dan merek. Sementara itu, tenaga kerja dan kontrak potensial termasuk dalam goodwill dan tidak boleh direklasifikasi di kemudian hari. Selanjutnya, nilai wajar aset. Seluruh aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar, di mana ketidakpastian arus kas sudah tercermin dan tujuan penggunaan defensif tidak mempengaruhi pengukuran awal. Kepentingan non-pengendali dapat diukur pada nilai wajar dan nilainya dapat berbeda karena adanya premium pengendali dan diskon non-pengendali. Selanjutnya, pengukuran goodwill atau gain pembelian diskon. Goodwill diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengukuran ini tetap dilakukan meskipun tidak terdapat imbalan yang dialihkan secara langsung. Untuk kombinasi bisnis pada entitas bersama, goodwill dihitung berdasarkan kepentingan pihak pengakuisisi, bukan keseluruhan entitas. Nilai wajar yang digunakan harus mencerminkan asumsi pelaku pasar serta manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian memisahkan transaksi kombinasi bisnis. Tidak semua transaksi yang terjadi saat akuisisi termasuk secara otomatis sebagai kombinasi bisnis. Penentuan dilakukan dengan melihat tujuan transaksi, pihak yang memprakarsai, serta waktu terjadinya transaksi. Apabila transaksi tidak berkaitan langsung dengan akuisisi, maka transaksi tersebut dicatat secara terpisah dan tidak mengaruhi perhitungan goodwill. Lalu penyelesaian hubungan sebelumnya. Sebelum akuisisi, pengakuisisi, dan pihak yang diakuisisi bisa saja memiliki hubungan kontraktual atau non-kontraktual. Jika kombinasi bisnis tersebut sekaligus menyelesaikan hubungan yang telah ada, maka keuntungan atau kerugian yang timbul tidak termasuk imbalan akuisisi. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui terpisah dalam laba rugi. Lalu pembayaran kontingensi. Pembayaran kontingensi dapat diklasifikasikan sebagai imbalan kombinasi bisnis atau sebagai remunerasi atas jasa setelah akuisisi. Penentuan perlakuan akuntansi didasarkan pada substansi ekonominya, seperti adanya hubungan kerja, durasi jasa, formula pembayaran, dan tingkat remunerasi. Selanjutnya, penghargaan berbasis saham. Penghargaan berbasis saham dalam kombinasi bisnis ini perlu dipisahkan antara bagian yang terkait dengan jasa sebelum akuisisi dan setelah akuisisi. Bagian sebelum akuisisi itu merupakan imbalan kombinasi bisnis, sedangkan bagian setelah akuisisi dicatat sebagai beban. Pemisahan dilakukan berdasarkan periode vesting dan perubahan estimasi tidak menyesuaikan goodwill. Penyelesaian dengan ekuitas. Jika penghargaan berbasis saham sudah vested, maka pengukuran dilakukan berdasarkan nilai pasar pada tanggal akuisisi. Jika belum vested, maka dialokasikan ke periode jasa yang bersangkutan. Bagian yang terkait dengan jasa setelah diakuisisi itu dicatat sebagai beban remunerasi. Kemudian PSAK terkait setelah akuisisi. Jadi setelah kombinasi bisnis terjadi, perlakuan akuntansi selanjutnya itu mengacu pada PSAK lain yang relevan. Goodwill mengacu pada PSAK penurunan nilai, aset tak berwujud mengikuti PSAK terkait, pajak penghasilan mengikuti PSAK pajak, pembayaran berbasis saham mengikuti PSAK 102, dan konsolidasi mengikuti PSAK 110. Next, pengungkapan kombinasi bisnis. Perusahaan wajib mengungkap informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan memahami dampak kombinasi bisnis. Pengungkapan mencakup pihak yang diakuisisi, tanggal dan presentasi kepemilikan, nilai imbalan, aset dan liabilitas, serta goodwill atau gain yang timbul. Untuk kombinasi bisnis yang tidak material, pengungkapan itu dapat dilakukan secara agregat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.